Pemirsa, kinerja pasar keuangan tanah air cukup impresif. Pada akhir pekan lalu, IHSG berhasil mencetak rekor tertinggi, sementara rupiah juga ditutup menguat tipis. Lantas bagaimana dengan awal pekan ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Arif Subakti yang melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Arif, pekan ini investor mencermati berbagai rilis data ekonomi baik itu dari domestik dan juga luar negeri. Seperti apa pengaruhnya, Arif? Baik Ellen dan juga pemirsa, pada pembukaan pasar tadi pagi indeks memang dibuka menguat di zona hijau, tepatnya di level 8.443, menguat lebih dari 0,5%. Dan berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia juga, sebanyak 282 saham naik, 52 turun, dan 622 saham tidak mengalami pergerakan. Dan sampai saat ini kami juga memantau bahwa secara sektoral semua indeks memang bergerak di zona hijau, hanya sektor perbankan dan juga sektor kesehatan yang berada di zona merah. Kami juga dapat melaporkan hingga saat ini pada pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, IHSG masih bertengger di zona hijau, tepatnya di level 8.428 atau mengalami apresiasi lebih dari 0,4%. Kami juga melakukan konfirmasi dengan analis dari Mirae Asset Sekuritas Navan Aji yang menyebutkan memang sampai hari ini IHSG akan masih berada di fase uptrend dengan menguji rentang support di level 8.311 dan juga rentang resisten di 8.436 dengan berbagai sentimen baik itu sentimen global maupun domestik. Untuk domestik memang baru saja kita juga mendapatkan data dari Bank Indonesia yang merilis indeks keyakinan konsumen yang berada di angka 121 untuk periode Oktober 2025, dan angka ini tentunya lebih besar bila dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang berada di angka 115, dan tentunya berada di angka di atas 100 menunjukkan konsumen saat ini percaya diri begitu melihat perekonomian yang saat ini hingga akhir tahun 2025 mendatang. Selain itu untuk dari sentimen global sampai saat ini yang tentunya masih menjadi sorotan adalah data inflasi Amerika Serikat yang akan disampaikan pada Kamis nanti, di mana tentunya data ini akan menjadi pertimbangan tentunya bagi The Fed untuk apakah akan melanjutkan pemangkasan suku bunga atau tidak. Kemudian juga data ekonomi dari Cina, di mana Cina dalam waktu dekat juga pada Jumat nanti akan meluncurkan atau merilis sejumlah data ekonomi, dan ini tentu akan menjadi barometer juga apakah memang pemulihan ekonomi di negara tirai bambu tersebut masih akan terus berlanjut atau masih memiliki tenaga begitu. Dan tentunya mayoritas data yang dirilis pekan ini juga masih terkait dengan penjualan retail, kemudian juga inflasi yang terkait dengan kemampuan daya beli. Demikian laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda Ellen di studio. Baik, Arif, investor juga tengah menanti rilis indeks keyakinan konsumen yang akan diumumkan oleh BPS pada siang nanti. Terima kasih Arif Subakti melaporkan dari Bursa Efek Indonesia.